Selamat pagi adik-adik, berjumpa kembali pada muatan pelajaran Bahasa Indonesia tema 3 subtema 1. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada tema 3 subtema 1 ini? Yaitu yang pertama ada pengertian iklan. Yang kedua ada ciri-ciri bahasa pada iklan. Yang ketiga, unsur-unsur iklan. Yang keempat, menentukan isi iklan di media cetak. Yang kelima, mengidentifikasi iklan media cetak. Dan yang terakhir itu ada membuat iklan media cetak. Nah, langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu adalah pengertian iklan. Iklan merupakan suatu pesan tentang keunggulan suatu produk atau jasa yang dibuat seseorang atau perusahaan dan ditujukan kepada masyarakat. Nah, iklan dapat disampaikan melalui media cetak seperti surat, kabar, dan poster. Atau juga bisa disampaikan melalui media elektronik seperti radio, televisi, maupun handphone. Nah, selanjutnya, iklan disajikan menarik dengan kata kunci dan gambar yang sesuai dengan tujuan iklan. Kalian tahu apa itu kata kunci? Kata kunci itu adalah kata-kata inti pada iklan. Nah, pemilihan kata kunci yang tepat sangat penting agar tujuan dari iklan itu tersampaikan kepada masyarakat dengan baik. Nah, ini adalah satu contoh dari iklan ya. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, ini tuh kata kuncinya tuh ada di mana? Buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kata-kata intinya tuh harus tersampaikan pada masyarakat gitu ya. Selanjutnya, materi yang kedua itu ada ciri-ciri bahasa pada iklan. Yang pertama, bahasa yang digunakan pada iklan bersifat persuasif atau mengajak. Nah, contohnya itu biasanya menggunakan kata ayo, marilah. Seperti itu. Yang kedua, bertujuan agar masyarakat atau konsumen produk tertarik dengan pesan yang disampaikan iklan tersebut. Contohnya itu seperti iklan makanan, iklan minuman yang ada di TV biasanya itu kan ada kalimat-kalimat yang mengajak untuk membeli makanan tersebut, seperti itu. Nah, ciri-ciri kalimat persuasif. Yang pertama, bersifat mengajak. Yang kedua, biasanya menggunakan kata-kata ajakan seperti ayo dan marilah. Nah, yang seperti tadi kakak bilang ya. Yang ketiga itu ada ditulis secara menarik. Dan yang keempat, diberi rima agar orang yang membaca atau mendengar akan selalu mengingatnya. Nah, ini contohnya kan bersifat persuasif menggunakan kata ayo. Ayo cuci tanganmu pakai sabun. Kuman mati tangan happy. Kan dibuat secara menarik seperti itu ya. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu adalah unsur-unsur iklan. Yang pertama itu ada headline atau judul. Nah, headline itu di mana tempatnya? Di sini headline. Nah, ini yang dinamakan headline atau judul iklan. Yang kedua itu unsur-unsur iklan ada subjudul. Nah, subjudul itu tempatnya ada di sini. Yang ini nih kan lebih kecil biasanya dibandingkan headline, ukuran fontnya seperti itu ya. Mau bimbel tapi takut ribet dan mahal, kamilah solusinya. Itu subjudulnya. Selanjutnya unsur iklan selanjutnya itu ada isi iklan. Isi iklan ini tempatnya biasanya di bawah headline dan subjudul. Nah, jadi ini yang disebut dengan isi iklan. Seperti itu. Selanjutnya itu adalah visual yang menarik. Visual yang menarik itu ini, maksudnya layoutnya, tampilannya. Dia membuat desain seperti itu semenarik mungkin untuk agar pembaca itu lebih tertarik membaca iklan tersebut. Dan maksudnya tersampaikan juga nanti. Selanjutnya, nama dan alamat yang dapat dihubungi. Nah, di mana namanya itu bisa diletakkan? Ya, biasanya tuh alamat ataupun nomor yang pada iklan tuh diletakkan di bawah ya, di pojok-pojok biasanya. Seperti itu. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Menentukan isi iklan di media cetak. Nah,
Nah, ini ada iklan. Bisakah kalian menentukan isi iklan di media cetak? Tadi kan sudah dijelaskan. Isi itu berada di bawah subjudul dan headline. Nah, ini disebut subjudul, judul dan subjudul iklan. Ya, berarti isi iklan itu yang mana? Nah, yang ini. Yang ini nih disebut dengan isi iklan, seperti itu. Udah mengerti kan? Selanjutnya itu adalah mengidentifikasi iklan media cetak. Nah, ini ada satu iklan. Nah, kalian tuh bisa mengidentifikasi suatu iklan itu dengan langkah-langkah ini. Yang pertama, kalian bisa menentukan unsur-unsurnya terlebih dahulu. Yang tadi itu headline, subjudul, isi, visualnya, dan alamat ataupun nomor telepon. Nah, yang kedua ini adalah bahasa yang digunakan. Dia sudah menggunakan bahasa persuasif belum? Sudah menggunakan kata-kata yang mengajak belum? Seperti itu. Selanjutnya itu kalian bisa mengidentifikasikan tentang tanggapan tentang keefektifan sebuah iklan di media cetak. Jadi, apakah iklan yang kalian ingin identifikasikan itu sudah efektif belum pada suatu media cetak? Sudah menarik belum untuk dibaca oleh ini kalangan yang ingin ditujunya? Seperti itu. Selanjutnya, membuat iklan media cetak. Nah, yang pertama itu ada cara membuat iklan yang baik dan efektif. Yang pertama, iklan menggunakan bahasa, ya ini salah ya, ini bahasa yang singkat dan jelas. Jadi iklan tuh tidak boleh menggunakan kata-kata atau bahasa yang bertele-tele, misalkan panjang seperti kalian bercerita, itu tidak baik ya. Yang baik itu adalah menggunakan singkat dan jelas. Yang kedua, iklan memiliki sasaran atau target konsumen yang jelas. Contohnya target iklan kan banyak nih, contohnya makanan. Targetnya kemana? Ke orang dewasa, ke anak-anak, ataupun ke remaja, itu harus jelas terlebih dahulu. Yang ketiga itu ada menggunakan kalimat yang menarik perhatian konsumen. Seperti ada ayo, marilah gitu. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk membuat rancangan iklan cetak yang menarik. Yang pertama, buatlah layout atau tata letak yang sederhana. Jadi kalian harus buat yang sederhana, kan seperti tadi tuh. Subjudulnya di mana? Di atas, dibuat besar. Judulnya di atas, dibuat besar, seperti itu. Lalu di bawahnya subjudulnya, lalu di bawahnya lagi isi, lalu baru nomor telepon dan alamat yang bisa dihubungi. Selanjutnya, buat gambar yang menarik dan kreatif. Ya, ini kan sesuai kreativitas kalian dan kemampuan kalian masing-masing ya. Nah, yang ketiga, buatlah iklan dengan singkat dan jelas, tetapi dapat menarik perhatian dan tidak menyinggung perasaan golongan masyarakat tertentu. Nah, ini kan tadi sama dengan ini ya. Kalian tuh tidak boleh menggunakan kata-kata yang panjang dan tidak jelas gitu ya. Itu kan membuat orang malas membacanya, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah buatlah iklan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan diingat oleh masyarakat, serta dapat menimbulkan penasaran bagi pembacanya. Nah, jadi itu bagusnya kalian menggunakan kata-kata ya dalam sehari-hari gitu ya, tidak menggunakan kata-kata baku seperti itu. Ya, itu saja materi iklan pada pagi hari ini atau pada hari ini. Semoga dapat menambah wawasan kalian, dan selamat pagi dan selamat berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.